Pagi itu, Sophia sedang duduk di ruang kelasnya. Dia fokus memperhatikan Bu Guru yang sedang menerangkan bagaimana pesawat bisa terbang. Penjelasan tentang pesawat itu sangat sederhana bagi anak-anak SMP. Sophia sangat takjub menyimak bagaimana pesawat yang sangat berat itu bisa melayang di langit, bahkan bisa membawa ratusan penumpang. Anak itu sangat penasaran bagaimana rasanya naik pesawat, mengingat dia sama sekali belum pernah naik pesawat. Suasana ruangan kelas begitu khidmat. Anak-anak murid sangat fokus memperhatikan guru yang sedang menerangkan bagaimana pesawat bisa terbang. Para murid di sana sangat ingin tahu bagaimana sistem pesawat itu bekerja, termasuk Sophia. Dia begitu takjub. Beberapa saat kemudian, bel pulang sekolah pun berbunyi. Anak-anak kelas menengah pertama itu pun diizinkan untuk pulang. Mereka dijemput oleh orang tua masing-masing, termasuk Sophia. Dia dijemput oleh ibunya yang bernama Ana. Bu Ana memang sangat rajin antar jemput anaknya itu. Dia mengendarai mobil sedan jadul yang masih awet hingga saat ini. Bu Ana dan Sophia pun masuk ke dalam mobil. Segera Bu Ana menyalakan mesin mobil itu lalu beranjak dari halaman sekolah. Di perjalanan, Bu Ana bilang pada anaknya, "Nak, ibu tahu ini mendadak, tapi besok ibu sama bapak ada keperluan bisnis di sebuah negara. Nah, ibu memutuskan untuk membawa kamu dan kakak kamu ke negara tersebut selama 2 minggu. Ibu juga sudah izin ke sekolah agar kamu libur." Begitu kata Bu Ana. Sophia sangat kaget mendengar penjelasan ibunya itu. "Berarti aku akan naik pesawat, Bu?" tanya Sophia. "Iya, tentu. Kamu nggak takut kan?" tanya Bu Ana. "Enggak, Bu," ucap Sophia. Padahal dalam hatinya Sophia ini sangat gugup karena dia belum pernah sama sekali naik pesawat. Sepanjang perjalanan, Bu Ana mengajak ngobrol anaknya itu tentang kegiatan tadi di sekolah. Sophia menjelaskan kalau dia belajar tentang pesawat, matematika, dan juga bahasa asing. Hingga beberapa saat kemudian, di tengah-tengah perjalanan pulang, Sophia tiba-tiba saja meminta ibunya untuk berhenti. Dan ternyata tepat di samping kiri ada seorang pengemis yang penampilannya sangat memprihatinkan. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang dan acak-acakan. Pengemis wanita itu memang sering mangkal di pinggiran jalan. Dan setiap kali Sophia melintas di jalan tersebut, pasti anak itu meminta untuk berhenti. Segera Sophia pun turun dari mobil. Dia merogoh kantongnya lalu menyerahkan uang recehan pada pengemis itu. Uang tersebut adalah sisa jajan Sophia tadi di sekolah. Sengaja Sophia menyisakan uang jajannya untuk diberikan pada pengemis. Bukan hanya uang jajan saja, Sophia juga memberikan roti pada pengemis tersebut. Si pengemis sudah hafal betul wajah Sophia. Dia tersenyum sambil mengangguk. Kemudian Sophia pun masuk kembali ke dalam mobil. Bu Ana sangat senang karena punya anak dengan hati yang mulia. Sophia memang tergolong anak yang baik. Dia bukan hanya mencintai sesama manusia, tapi kepada hewan juga dia sangat sayang. Di rumahnya, Sophia punya seekor kucing yang dinamakan Lucy. Kucing itu menjadi sahabat Sophia sehari-hari di rumah. Sophia sangat sayang pada Lucy. Baik, kembali ke perjalanan Sophia pulang ke rumah. Bu Ana kembali menginjak gas. Mobil pun perlahan bergerak. Hingga beberapa menit kemudian, Sophia menyuruh ibunya untuk berhenti lagi. Kali ini, anak itu melihat seekor kucing yang sedang tiduran di tengah-tengah jalan. Hal itu sangat berbahaya. Buru-buru, Sophia keluar dari dalam mobilnya. Ia pun menyingkirkan kucing tersebut, lalu membuka tasnya. Nah, di dalam tas itu ada susu kotak rasa vanila. Ia pun memberi kucing itu susu dan dengan lahap kucing itu minum susu. Setelah memberi susu pada kucing itu, Sophia kembali ke dalam mobilnya lalu beranjak pulang. Setibanya di rumah, Bu Ana memparkirkan mobil. Kemudian mereka berdua pun turun dari mobil. Di dalam rumah sudah ada kakak dan bapaknya Sophia. Mereka sedang mempersiapkan pakaian untuk dibawa keesokan harinya. Bukan hanya pakaian saja,
Barang-barang untuk kerja juga disiapkan seperti laptop dan berkas-berkas kerjaan. Stephen, yang tak lain adalah kakaknya Sophia, dia berumur 20 tahun. Stephen ini tidak dekat pada adiknya. Dia lebih sering main di luar ketimbang bersama adik perempuannya itu. Tapi Stephen ini jelas sayang pada adiknya. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti adiknya itu. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun bergegas ke bandara. Namun, sebelum keluarga itu pergi, Sophia menitipkan kucingnya pada tetangganya. Untung saja dengan senang hati tetangganya Sophia mau ketitipan kucing. Sophia memberikan makanan dan peralatan kucing lainnya pada tetangganya itu. Setelah menitipkan kucing, Sophia dan keluarganya pun pergi begitu saja. Mereka menuju bandara. 3 jam sebelum penerbangan, keluarga Sophia harus sudah ada di bandara untuk memeriksa semua kelengkapan seperti paspor, tiket pesawat, dan koper. Keluarga itu membawa 3 koper yang isinya berkas-berkas kerjaan dan juga pakaian untuk tinggal beberapa hari di negara tersebut. Nah, kejadian aneh pun terjadi di bandara itu. Saat sedang memeriksa paspor dan tiket pesawat, tiba-tiba saja Sophia melihat segerombolan orang yang wajahnya penuh dengan darah. Wajah mereka rusak seperti habis kecelakaan. Sophia seketika saja teriak, bahkan tubuhnya terjungkal. Dia menangis tak karuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah barat, tepatnya ke segerombolan orang yang wajahnya hancur dan berlumuran darah. "Ada apa?" tanya Bu Ana dan juga suaminya. Mereka berdua panik saat melihat anaknya itu mengamuk tak karuan. Kakaknya Sophia juga panik karena kejadian itu sangat mendadak dan tiba-tiba. "Kenapa, Nak? Kenapa?" tanya Bu Ana. "Bu, itu wajahnya kenapa mereka?" kata Sophia sambil menunjuk-nunjuk. Dan saat Bu Ana melirik ke arah yang ditunjuk oleh anaknya, ia tidak melihat ada apapun di sana. Kosong melompong, hanya sebuah tembok yang bertuliskan bandara tersebut. Jelas itu kejadian supranatural atau bisa saja sebuah pertanda buruk bagi penerbangan keluarga Sophia. Beberapa saat kemudian, Sophia pun sembuh. Tapi dia masih ketakutan, tubuhnya masih bergetar. Ibunya Sophia mencoba untuk menenangkan anaknya itu. Mereka pun membawa Sophia masuk ke dalam pesawat. Kaki Sophia bergetar, wajahnya pucat. Dia melirik ke seluruh ruangan pesawat itu. Sangat mengerikan. Sophia merasakan aura yang tidak biasa. Aura itu entah dari mana munculnya. Tapi Sophia sungguh tidak enak hati. Dia pun duduk di samping ibunya. Pramugari pun muncul. Dia memberi instruksi tentang penerbangan dan keselamatan selama perjalanan. Setelah pramugari itu selesai, lalu terdengarlah suara pengumuman bahwa pesawat akan segera lepas landas. Pesawat itu pun bergerak. Sophia merenggut kursinya. Dia sangat tegang. Bu Ana saat itu mencoba untuk menenangkan anak bungsunya tersebut. "Tenang, Nak, kamu akan baik-baik aja kok. Ada ibu di sini," kata Bu Ana. Pesawat itu pun lepas landas. Tak ada hal yang aneh terjadi. Menit-menit pertama penerbangan berjalan dengan mulus. Hingga di menit ke-30, tiba-tiba saja terjadi turbulensi yang sangat dahsyat. Turbulensi adalah guncangan yang biasa disebabkan oleh angin atau awan yang ditabrak oleh pesawat tersebut. Tapi turbulensi kali ini sangat dahsyat. Pesawat itu seakan-akan mau jatuh. Semua penumpang berteriak, bahkan ada yang menangis. Begitupun dengan Sophia. Dia menangis sesenggukan karena ketakutan. Untung saja turbulensi itu pun berakhir. Pesawat kembali terbang dengan stabil. Mereka semua menghembuskan napas lega. Dan tiba-tiba saja 7 menit kemudian, pesawat itu pun mengalami stall atau kemiringan. Stall sudah tidak bisa dikendalikan oleh pilot. Hingga akhirnya pesawat itu menukik dan terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Semua penumpang berteriak. Sophia saat itu sempat melepaskan sabuk pengamannya. Dia pun mental, lalu pingsan begitu saja. Dan ketika dia terbangun, dia sudah ada di atas puing-puing pesawat. Sophia mengambang di tengah-tengah lautan, tepatnya di Samudra Hindia. Dia minta tolong, tapi tidak ada satu orang pun di sana.
Sophia ketakutan. Dia terus memanggil-manggil ibu, bapak, dan juga kakaknya. Tapi tidak ada. Keluarganya itu jelas sudah meninggal dunia. 1 jam setelah pesawat itu jatuh, tim evakuasi segera mendatangi Samudra Hindia untuk mencari bangkai pesawat dan juga mencari para korban. Tapi Sophia tidak ditemukan. Barangkali puing pesawat yang ditumpangi Sophia sudah tersapu oleh ombak sehingga menjauh dari tempat jatuhnya pesawat. Keberuntungan masih memihak pada Sophia. Puing itu tersapu oleh ombak hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau tropis. Sophia turun dari puing pesawat tersebut. Dia tak henti memanggil-manggil keluarganya. Tapi pulau tropis itu tidak berpenghuni. Sophia harus bertahan hidup di sana. Setidaknya sampai ada orang yang bisa menemukan Sophia. Awalnya Sophia takut untuk masuk ke dalam hutan, tapi mau bagaimana lagi, dia sangat kelaparan. Dengan sisa tenaga yang ada, Sophia pun masuk ke dalam hutan tropis itu. Di sana ternyata ada pohon pisang, tapi masalahnya Sophia tidak bisa mengambil pisang tersebut. Dia pun pasrah dan duduk di bawah pohon pisang itu. Hingga tiba-tiba saja satu persatu pisang itu berjatuhan ke kepalanya Sophia. Entah siapa yang menjatuhkan pisang itu. Tidak mungkin oleh angin. Hal tersebut terjadi karena keajaiban. Anak itu pun makan dengan lahap. Setelah makan, dia haus. Dan keberuntungan tak henti menghampiri Sophia. Tak jauh dari pohon pisang itu, ia melihat ada mata air tawar di pulau tersebut. Mata air itu sangat jernih. Sophia pun minum dari mata air tersebut. Sophia kembali ke pantai. Dia duduk di tepian pantai sambil memperhatikan Samudra Hindia yang begitu luas. Dia berharap keluarganya akan datang menjemputnya. Kala itu, Sophia tidak tahu kalau keluarganya sudah mati. Bahkan Sophia merasa ketakutan karena saat pesawat itu jatuh, Sophia sempat membuka sabuk pengamannya. Dia takut kalau nanti ketemu sama ibunya, dia bakal dimarahi. Padahal Bu Ana sudah meninggal. Hingga malam tiba, Sophia masih duduk di tepian pantai. Dia pun terlelap tidur. Tengah malam, Sophia terbangun karena mendengar ada kegaduhan di tengah-tengah pulau tersebut. Dan anak itu melihat ada sumber cahaya di tengah-tengah pulau. Buru-buru Sophia menghampiri sumber cahaya itu. Dia mengintip dari balik pohon pisang. Di sana ada segerombolan makhluk yang tubuhnya menyerupai manusia, tapi tubuhnya sangat tinggi. Bahkan tingginya melebihi pohon pisang. Tubuh mereka kurus. Mereka semua memakai jubah dan cupuk warna putih. Di tengah-tengah komplotan makhluk misterius itu, ada sebuah api unggun yang dinyalakan. Mereka mengelilingi api unggun itu sambil merapalkan mantra-mantra yang tidak dipahami oleh Sophia. Dan saat mereka sedang merapalkan mantra, salah satu dari makhluk itu menoleh pada Sophia. Seketika saja Sophia kaget karena makhluk tersebut tidak punya wajah. Wajahnya rata, tidak punya mata, hidung, ataupun mulut. Sophia ketakutan. Dia pun lari ke tepi pantai sambil menangis sesenggukan. Saking takutnya, semalaman itu Sophia tidak tidur. Dia bersembunyi di balik bebatuan. Hingga keesokan harinya, Sophia berdiri di atas karang. Dia melambai-lambaikan tangannya, berharap ada orang yang melihatnya. Dan lagi-lagi keberuntungan menghampiri Sophia. Tim penyelamat berhasil melihat keberadaan Sophia dari atas helikopter. Kemudian helikopter itu pun mendarat di pulau tersebut. Mereka berhasil menyelamatkan Sophia dan membawanya pergi dari pulau tak berpenghuni itu. Sophia sangat sedih saat tahu kalau keluarganya sudah tidak ada. Sepeninggalan keluarganya itu, Sophia tinggal bersama bibinya dan juga kucingnya yang bernama Lucy. Untung saja bibinya Sophia ini sangat baik. Dia mau merawat Sophia hingga dewasa. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.